Di video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana saya mendesain web portofolio saya sendiri, kokoaldi.com. Namun sebelumnya, intro dulu. Terima kasih kepada Niaga Hoster yang telah menjadi sponsor video kita kali ini. Niaga Hoster adalah salah satu penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia. Beli hosting dan domain di Niaga Hoster dan gunakan kode kupon kokoaldi untuk mendapatkan potongan sebesar 10% dan juga bonus aset berupa file Adobe XD dan Figma dari website dan app desain yang pernah saya buat. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Koko Aldianto, seorang UI UX designer dari dosweb.com. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya mendesain web portofolio saya sendiri, kokoaldi.com. Sebenarnya web saya ini sudah saya publish dari awal tahun ini, lalu di Instagram banyak teman-teman yang request untuk membuat tutorialnya bagaimana, dan di sini akan saya tunjukkan bagaimana prosesnya dan bagaimana cara membuatnya di Figma. Sebelum masuk ke tutorial, sebelumnya sudah saya buatkan video tentang mengapa seorang desainer itu butuh sebuah website portofolio. Di sana saya cantumkan beberapa alasan apa pentingnya web portofolio ini bagi kita. Akan saya cantumkan videonya di atas sini, oke? Selain itu juga pernah saya buatkan video tentang 10 tips membuat web portfolio yang baik. Akan saya cantumkan videonya juga di atas ini. Oke, jadi sebelum masuk ke tutorial, ada baiknya kalian menonton dua video itu dulu supaya kalian tahu mengapa pentingnya web portfolio dan tips-tipsnya sebelum membuat web portfolio itu sendiri. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke Figma. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Figma, sudah pernah saya buatkan video tutorial lengkapnya. Di sini akan saya cantumkan. Oke, langsung kita mulai. Di sini sudah saya kumpulkan aset-aset yang akan kita gunakan, yang akan saya gunakan untuk web portfolio saya. Di sini ada tipografi, warna yang akan saya gunakan, dan icon-icon yang akan saya gunakan. Di sini ada logo juga. Untuk tipografinya saya menggunakan ada 4 jenis di sini. Yang pertama itu untuk judul yang paling besar, heading 1. Saya pakai fontnya namanya Canit, ukuran 46. Akan saya save dulu di sini, text plus heading 1. Heading 2 saya pakai Canit juga. Di sini ukurannya 30 semi bold. Kita save juga. Heading 2. Oke. Untuk body textnya saya pakai Roboto ukuran 16 regular. Kita save juga. Body text create style. Dan untuk body text yang kecil saya pakai Roboto juga regular 14. Kita save body text small. Oke. Untuk warnanya saya pakai ini hijau karena ini adalah warna brand saya. Saya menggunakan hijau ini di YouTube saya dan juga di Instagram. Jadi usahakan jika kalian membuat brand untuk diri kalian atau untuk apa saja sebenarnya, usahakan warna dan karakteristiknya itu sama di semua platform. Jadi orang akan mudah untuk mengenali brand kalian, seperti itu. Lalu yang kuning ini warna dekorasi, ini warna teks, ini sudah saya simpan di sini. Ini untuk teks, ini ada gradient, mungkin nggak kelihatan sini, tapi ini gradient. Lalu di sini ada hitam untuk warna background dan ini untuk warna teks secondary. Oke, lanjut di sini ada icon-icon yang akan saya gunakan. Ini saya ambil kebanyakan dari flat icon. Oke, ini. Dan sudah saya siapkan foto-foto yang akan saya masukkan di web ini. Seperti ini. Ini adalah foto saya. Oh ya teman-teman, ini saya sarankan teman-teman juga mengikuti tutorial ini dari awal. Kalian siapkan foto kalian seperti ini. Pokoknya foto kalian, karena web portfolio itu seharusnya memang ada foto kita sendiri. Jadi silahkan siapkan foto kalian supaya kalian bisa mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Oke. Asetnya sudah saya kumpulkan di sini. Selanjutnya akan kita buat artboardnya langsung. Untuk kita buat frame di sini. Saya pakai ukuran 1440 kali, kalau ke bawah ini terserah ya. Kita pakai ini dulu aja. Untuk backgroundnya kita pakai warna hitam. Hitam di sini, black. Di sini saya memakai warna hitam sebagai background karena saya ingin menunjukkan kesan serius pada diri saya. Saya ingin menunjukkan kepada klien bahwa saya orangnya itu serius tapi ramah.
Ramah itu karena di sini saya banyak foto senyumnya, ya kan. Jadi kesan yang ingin saya sampaikan ke klien adalah saya ini orangnya serius tapi ramah, seperti itu. Kita buat headernya, kita buat kotak dulu di sini, misalkan 90 atau 100. Kita taruh di atas pojok seperti ini. Kita warna hitam juga seperti ini. Lalu kita masukkan logo. Ini saya sementara logo masih pakai foto karena saya belum punya logo simbol, saya belum sempat membuatnya. Saya pakai logo foto saya untuk sementara. Oke, kita buat di rata vertikal seperti ini. Lalu untuk di sini akan ada menu. Menunya akan saya pakai di sini. Fontnya sama dengan heading 2. Warnanya putih. Tapi ini kita kecilkan. Ini kita unlink saja di text. Kita pakai 16 saja. Di sini akan ada project. Lalu blog, YouTube, dan kontak. Project ini akan berisi halaman tentang project-project yang saya kerjakan. Lalu di blog ini rencana saya akan membuat tulisan seperti di Instagram microblog seperti itu, atau bisa YouTube juga saya masukkan di sini. Dan YouTube ini langsung nge-link ke channel YouTube, oke? Dan kontak ini langsung nge-link ke email. Jadi sebelum buat websitenya, pastikan kalian sudah menentukan struktur halaman apa saja yang ingin kalian buat seperti itu, oke? Sini akan kita buat rata vertikal dulu seperti ini. Lalu space-nya kita atur supaya sama di sini, distribute horizontal. Oke, sudah, kita taruh di sini. Selanjutnya untuk hero itu adalah bagian yang paling atas di sini. Untuk judulnya akan saya gunakan heading 2 di sini. Warnanya kita pakai hijau. Nah, di sini untuk menentukan di mana garis tepinya akan kita buat layout grid plus. Lalu ini kita ganti kolom. Ini kita ganti 12. Lalu kita pakai center. Ini mungkin 64 saja atau 72. Lalu ini 24. Oke, seperti ini kira-kira. Section ini akan diisi dengan perkenalan. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu untuk web portfolio. Untuk gampangnya itu ada 3 bagian atau 3 aspek. Yang pertama itu adalah siapa, apa, dan mengapa. Siapa ini tentunya tentang perkenalan tentang dirimu sendiri. Kamu ini siapa, kemudian backgroundmu ini apa, pengalamanmu di dunia desain itu seperti apa, kemudian apa itu artinya portofoliomu, apa saja yang sudah kamu kerjakan, proyek-proyek terbaik apa yang ingin kamu tunjukkan di sini. Kemudian mengapa ini adalah kalian bisa isi ini dengan sesuatu yang unik dari kalian, yang kemungkinan tidak dipunyai oleh orang lain atau desainer lain. Jadi di sini kalian meyakinkan mengapa klien harus meng-hire kalian, seperti itu. Ini bisa diisi dengan testimonial atau diisi dengan pengalaman juga bisa, pengalaman di beberapa perusahaan yang pernah kalian kerja di sana, dan masih banyak lagi. Tips ini sudah saya rangkum di video sebelumnya tadi yang tentang 10 tips membuat web portfolio. Oke. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, perkenalan singkat saja, siapa saya, kemudian bagaimana pengalaman saya di dunia desain seperti itu, dan usahakan judul dari section ini itu bisa menarik klien. Jadi sekali mereka membaca judul dari section ini, usahakan mereka langsung bisa tertarik untuk membaca lebih banyak lagi dan melihat portofolio kalian seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini akan saya perkenalan dulu karena tadi untuk section siapa, kan? Hai, I'm Kuko Aldianto, seperti ini. Lalu untuk judulnya kita pakai heading 1. Warnanya putih. Ini akan saya copy, sudah pernah saya buat di
Web saya akan saya copy dari web saya. Kita buat segini saja. Ini akan kita hapus dulu gridnya. Untuk teksnya kita pakai body text ini. Warnanya kita pakai abu-abu. Oke. Untuk teksnya akan saya copy dari website saya. Oke, di judul saya menggunakan saya adalah seorang UI UX designer yang mengajarkan desain di YouTube. Karena saya yakin gak banyak desainer yang membuat tutorial di YouTube. Jadi saya menggunakan ini sebagai judul di session pertama ini. Karena saya yakin para klien juga akan tertarik siapa saya, sehingga saya itu bisa mengajarkan desain di YouTube seperti itu. Jadi intinya kalian buat judul ini semenarik mungkin dan seunik mungkin supaya klien itu tertarik dengan kalian. Oke. Lalu untuk deskripsinya, saya buat seperti ini. Saya dari Indonesia dan saya sudah bekerja sebagai UX designer selama lebih dari 4 tahun. Lalu di sini juga saya jelaskan saya sudah pernah kerja di sebuah perusahaan dari Belanda namanya Frieseblichen sebagai web designer dan front end developer selama 3 tahun. Intinya di sini kalian bisa menceritakan tentang pengalaman kalian di dunia desain yang tujuannya menambah kredibilitas kalian sehingga klien bisa tambah percaya dengan kalian seperti itu. Dan jangan lupa di sini jangan panjang-panjang karena kalau nanti kelihatan panjang, klien akan bosan juga untuk membacanya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat CTA atau call to action button di sini. Setelah mereka baca deskripsi singkat, kita ingin menggiring klien untuk menghubungi kita, ya kan? Di sini akan kita buat button seperti ini. Tingginya mungkin 48. Lalu di sini kita beri 10, 5 untuk berradius atau 3 saja. Oke, 3 saja. Warnanya kita pakai hijau karena hijau adalah warna brand. Lalu kita masukkan icon email di sini. Paste. Kita warnai putih. Ini kurang besar, kita pakai 56 mungkin. Ya. Teksnya kita copy dari sini. Kita warnai putih. Email me. Ini kita ganti menjadi ini seperti ini. Nah, kita buat ini di tengah. LTH terlalu panjang. Selain email, kalian juga bisa tambahkan kontak yang lain sehingga klien bisa mempunyai opsi atau pilihan untuk menghubungi kalian. Di sini saya tambahkan YouTube, Instagram, dan WhatsApp. Oke, copy, paste di sini. Untuk warnanya kita pakai abu-abu sama dengan teks. Oke, sudah. Ini terlalu besar sepertinya. Nah, kita buat lebih kecil. Beri teks small. Ya, seperti ini. Lalu di sini akan saya tambahkan link untuk mendownload CV. Karena beberapa perusahaan kadang mereka menginginkan CV dari pelamarnya sehingga mereka bisa membaca dengan cepat riwayat dan portofolio dari desainer. Oke. Akan kita ganti menjadi download CV. Warnanya kita ganti abu-abu. Iconnya kita pakai ini. Sudah saya siapkan. Seperti ini, kita ganti abu-abu. Ya. Grup. Kita buat di tengah. Oke. Biar bisa mengira-ngira, ini akan saya ganti tingginya menjadi 900 saja. Oh, ini belum. Kita beri constraint 900. Oke, seperti ini. Kita buat agak ke bawah seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan foto di sini. Tentunya kalian bisa menggunakan foto kalian sendiri. Kalian bisa crop dulu, kalian bisa edit dulu sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bisa tambahkan di sini. Di sini sudah saya siapkan foto saya sendiri
di sini. Oke. Lalu di sini akan kita buat kotak di sini seperti ini kira-kira. Kita buat di belakang. Oke. Warnanya kita pakai gradient. Yang sudah saya simpan di sini. Oke. Kita edit mungkin ya, biar lebih kelihatan gradiennya seperti ini. Oke. Lalu kita buat dekorasi. Dekorasi ini adalah dekorasi yang sudah saya pakai di YouTube dan Instagram saya. Tadi seharusnya kalian sudah familiar dengan ini, yaitu ada lingkaran di sini. Ada lingkaran, kita hapus fillnya, kita beri stroke, mungkin ini 2, warnanya hijau seperti ini. Kita taruh belakang, lalu ada segitiga seperti ini. Kita hapus fill, kita beri stroke 2, kita rotate ya, buat lebih kecil mungkin seperti ini. Lalu kotak, hapus fill, beri stroke 2, hijau. Nah, untuk kotak ini akan saya beri efek layar blur. Ini mungkin kita beri 6. Oke. Seperti ini. Oke, jadi kenapa saya beri layar blur? Karena di sini saya akan biar kelihatan shape kotaknya ini jauh di depan. Kalau kalian pernah pegang foto DSLR, objek yang terlalu dekat dengan kamera atau terlalu jauh dengan kamera, dia akan ngeblur ya kan. Jadi di sini saya buat objek yang seakan-akan dekat dengan mata kita, itu saya buat ngeblur biar jadi kelihatan 3D seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada satu elemen yang kurang. Bentar, ini kebesaran. Saya buat lebih kecil seperti ini. Kita buat satu dekorasi lagi. Kita pakai garis di sini. Ukurannya 2. Warnanya kuning. Di sini kita pakai 8 jaraknya. Oke, akan saya duplikat dulu banyak seperti ini. Oke, lalu kita buat distribut horizontal, jaraknya 8. Mungkin lagi kurang banyak. Oke, seperti ini. Kita group, lalu kita buat lingkaran seperti ini. Oke, lingkarannya kita taruh di belakang dan kita select dua-duanya, lalu ini masking. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke dalam. Kita taruh di belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita beri bayangan di sini, di foto. Efek. Mungkin ini 40. 80 mungkin, 80. 40. 40. Ya. Oke. Jadi di sini foto saya akan kelihatan 3D. Kan terlalu tebal bayangannya, mungkin 20 saja atau 30 ya, seperti ini kurang ke bawah ya, sesuai dengan ini sejajar. Untuk menentukan tepi kanannya kita munculkan lagi gridnya, kita buat seperti ini. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke section berikutnya. Akan saya panjangkan saja seperti ini. Tadi aspeknya apa saja?
siapa, kemudian yang kedua apa. Apa di sini langsung saya tunjukkan portofolio saya. Jadi di section selanjutnya akan langsung saya tunjukkan portofolio yang sudah pernah saya kerjakan. Bentar, ini sepertinya saya buat lebih pendek. Langsung saja kita pakai heading 1 sama dengan ini. Selected projects. Ini projectnya sudah saya siapkan, akan saya masukkan saja. Kita buat di tengah. Oke, kita sesuaikan dengan grid. Lalu kita beri link untuk membuka study case atau membuka detail dari project ini. Saya pakai sini. Ini judulnya Jala Web Design. Akan saya detach saja karena ini kurang besar. Saya pakai 18, warnanya putih. Oke, seperti ini. Lalu kita beri link untuk membuka detail project ini dan juga link ke website yang sudah live. Kita copy dari sini linknya. Ini buttonnya view case study. Lalu yang satu visit website. Satu tips untuk teman-teman yang memang desainer web atau app, akan lebih baik jika kalian cantumkan link untuk mengunjungi website jika memang itu sudah live, dan link juga untuk download app di Android maupun di iOS kalau memang itu sudah launching. Jadi kalian memang benar-benar percaya kalau produk yang kalian bikin itu adalah produk yang beneran, bukan project bohongan. Untuk iconnya sudah saya siapkan di sini. Oke, tadi ini akan saya copy saja semuanya. Copy. Sorry. Warnanya abu-abu. Ya. Oke, seperti ini. Case study iconnya pakai ini. Website iconnya pakai ini. Oh, di sini karena sudah ada teksnya, ini akan saya hapus saja. Nanti akan double malah. Jadi cuma link saja seperti ini. Ini akan kita singkirkan dulu di sini. Oke. Selanjutnya ini kita masukkan. Kita taruh di rata kanan sama. Oke, seperti ini. Akan saya hapus dulu gridnya. Ya. Saya buat lebih ke atas mungkin. Sorry. Jadi untuk section project ini, kalian tidak perlu menyantumkan semua project yang pernah kalian buat, karena itu bisa puluhan. Nanti akan semakin banyak waktu klien yang terbuang untuk melihat portofolio kalian satu persatu. Jadi usahakan kalian tunjukkan 4-6 saja, maksimal 6. Yang terbaik kalian pilih yang memang kalian bangga dengan portofolio itu, dan kalian cantumkan itu di halaman utama, di halaman homepage ini. Oke. Tips lain, usahakan kalian menggunakan mockup. Di sini saya menggunakan mockup seperti handphone, lalu di sini juga handphone juga, dan usahakan memang presentasinya itu menarik. Oke, seperti ini. Oh ya, untuk thumbnail ini sawah akan saya ganti sebentar. Ya, seperti ini. Dan juga usahakan presentasi dari portofolio kalian itu selaras atau seragam. Di sini saya menggunakan presentasi seperti ini modelnya, untuk website seperti ini, untuk app seperti ini. Jadi usahakan presentasi kalian itu memang satu style seperti itu. Oke. Di sini agar tidak terlalu kosong akan saya tambahkan teks. Saya copy dari sini mungkin.
project, kita hapus ini di text. Ini saya pakai besar, mungkin 100 atau 200. Oke, seperti ini. Hanya untuk dekorasi saja. Ini kita hapus warnanya, fill-nya kita hapus, stroke akan saya pakai ini, dan saya pakai opacity mungkin 30 saja. Ini 2. 1 spasi kita beri 10. Oke, seperti ini. Hanya untuk dekorasi saja. Oke, lanjut. Setelah klien melihat portofolio kita yang bagus, kita tentunya pengen memberi opsi ke klien untuk menghubungi kita lagi. Jadi di sini akan saya beri section untuk kontak lagi. Seperti ini. Warnanya kita pakai gradient. Ini kita hapus, kita edit. Seperti ini mungkin. Oke. Untuk teksnya akan saya pakai ini saja. Mungkin pakai H2. Kita warnai putih. Lalu judulnya interested working with me. Ini tingginya mungkin ya sudah bagus sih. 140 mungkin. 140. Oke, seperti ini kita buat di rata vertikal. Lalu untuk button kita copy dari sini. Kita beri opsi untuk menghubungi kita lagi, kan? Kita group, kita taruh di rata vertikal, taruh di kanan. Oke. Lalu ada button kedua. Ini untuk menuju ke halaman project. Jadi ini tulisannya see more projects seperti ini. Oke, kita hapus warnanya. Stroke warnanya ini. Oke. Jadi kenapa di sini saya buat buttonnya berbeda? Button yang utama adalah yang ini, yang warna hijau, karena ini lebih menarik perhatian user atau klien, ya kan, untuk menghubungi saya langsung. Dan ada button kedua atau secondary button untuk melihat project saya yang lain, yang nantinya akan redirect ke halaman ini project. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini saya ingin memberi deskripsi tambahan mengapa saya memutuskan untuk membuat tutorial di YouTube seperti itu. Karena menurut saya ini adalah nilai tambah saya dibandingkan dengan desainer yang lain. Maka dari itu saya ingin memfokuskan atau memberi detail yang lebih tentang hal ini. Oke, seperti itu ya. Kita buat di sini. Bentar, kita munculkan dulu gridnya. Lalu kita buat kotak 16/9. Karena ini YouTube jadi kayak seperti video gitu ya. 16/9, 160 kali 90. Lalu ini kita buat seperti ini. Kita beri warnanya gradient. Kita edit. Seperti ini. Lalu kita beri foto. Taruh di tengah. Oke. Lalu untuk dekorasinya saya pakai teks saja. Benar, akan saya copy saja. Ini hanya untuk dekorasi. Ini saya taruh di belakang foto. Bentar. Oke, sudah. Lalu kita beri tombol untuk play video. Karena ini adalah section untuk menjelaskan video YouTube saya. Jadi
Di sini akan saya beri satu contoh dari video saya di sini. Oke, warnanya kuning. Kita beri transparansi mungkin 90 saja, 8 atau 70. Oke. Ini kita buat tombol play. Kita pakai polygon saja. Ini 90. 45 ya. Berapa sih? Nah, seperti ini. Kita taruh di tengah. Kita warnai putih. Lalu di sini judulnya kita copy dari sini. Ini kita copy dari sini saja ya semuanya. Oke. Judulnya Why I Started a YouTube Channel. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini saya akan jelaskan mengapa saya memutuskan untuk membuat tutorial di YouTube. Kita tunjukkan gridnya seperti ini. Nah, untuk teksnya ini akan saya copy saja dari webnya. Ini akan saya beri aksen hijau, tanda tanya juga, dan aksen hijau seperti ini, biar tidak terlalu polos, ya kan? Lalu di sini akan kita beri tombol untuk menuju ke YouTube channel. Kita copy ikonnya dari sini. Tombolnya kita pakai ini saja. Visit my channel. Warnanya merah tentunya. Ini kurang merah. Ya. Oke, seperti ini. Akan saya beri garis biar lebih kelihatan kalau ini tombol. Garis itu di sini ya. Warnanya hijau. Dan akan saya beri panah juga. Warnanya abu-abu. Oke, sudah kita grup. Ini akan saya taruh di tengah saja. Ini sepertinya terlalu dekat, terlalu mepet. Akan saya kecilkan saja sepertinya. Seperti ini. Oke, ini akan saya turunkan lagi biar ada space. Nah, seperti di atas tadi, di sini juga akan saya tambahkan dekorasi teks. Oke, tapi kali ini namanya YouTube. Nah, saya taruh di sini. Kita taruh belakang, send to back. Yes. Mungkin 20 saja sini. Ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Di sini untuk dekorasi saya menggunakan teks. Teks di sini bukan sekedar dekorasi sebenarnya, karena di sini juga berisi tentang topik-topik yang saya bahas di channel saya. Jadi usahakan jika kalian membuat dekorasi itu tidak hanya sekedar dekorasi, tapi juga mempunyai arti, mempunyai meaning seperti itu ya. Dan di sini untuk button saya menggunakan warna kuning karena untuk button yang lain yang utama sudah kita gunakan warna hijau. Dan di sini saya jelaskan mengapa saya memutuskan untuk membuat YouTube channel. Di sini saya akan bacakan sebentar. Pertama, saya ingin mengedukasi orang-orang, khususnya untuk pelajar, tentang UI UX design, karena kita tidak begitu banyak mendapatkan UI UX design ini di pendidikan formal. Jujur saya sendiri ketika saya kuliah pun, saya kuliah TI,
saya hanya mendapatkan kebanyakan itu programming. Padahal untuk membuat produk yang bagus, selain coding yang bagus dan efisien, kita juga membutuhkan user interface dan user experience yang juga bagus. Jadi selama saya kuliah, hal ini masih jarang dibahas. Nggak tahu kalau sekarang ya, semoga sudah banyak mata kuliah tentang ini sekarang. Dan saya ingin mengedukasi mereka khususnya untuk teman-teman yang tidak bisa mengenyam pendidikan kuliah. Jadi harapan saya untuk semua teman-teman, terutama pelajar yang tidak sampai bangku kuliah, bisa menikmati pelajaran tentang UI UX design ini tanpa masuk ke kuliah. Dan yang kedua, di sini saya jelaskan, channel ini membantu saya untuk menumbuhkan branding saya, personal brand, untuk mendapatkan exposure yang lebih kepada klien. Jadi para klien bisa mengerti bagaimana saya berpikir dan bagaimana saya berkomunikasi, dan akhirnya akan menarik klien untuk membuat project bersama saya, seperti itu. Oke, session selanjutnya kita juga masuk ke aspek selanjutnya. Tadi aspek siapa sudah, aspek apa juga sudah, dan yang terakhir aspek mengapa. Di sini mengapa saya menggunakan dua section. Yang pertama adalah poin-poin yang unik tentang saya, dan section kedua adalah tentang testimoni. Testimoni ini akan berisi testimonial tentunya dari klien-klien yang pernah bekerja dengan saya. Oke, kita langsung aja masuk ke session yang pertama tentang mengapa. Akan saya jelaskan poin-poinnya. Sini judulnya akan saya pakai Why Hire Me. Kita ganti di sini tengah. Oke. Nah, untuk ini sudah saya siapkan foto-foto saya seperti ini. Kita tunjukkan gridnya. Jadi karena di sini ada 4 foto, satu foto ini akan memenuhi 4 strip, 4 kolom. Oke, seperti ini. Kira seperti ini. Oh salah, satu foto akan mengisi 3 kolom karena 12 bagi 4 itu 3. Oke, seperti ini. Kita rata atas seperti ini. Lalu untuk lebih menarik, akan kita beri icon sini. Selanjutnya akan kita beri deskripsi singkat. Kau bisa jadi di sini. Judul dulu. Judulnya ini warna putih. Besarnya ini mungkin 18, lebih besar karena ini judul. Dan akan saya copy dari websitenya saja daripada menulis ulang. Seperti ini. Kita buat di tengah. Tengah. Oke. Untuk selanjutnya, untuk yang lain akan juga saya copy dari website saya, jadi akan saya cepatkan mungkin ya, dan nanti akan saya jelaskan jika sudah selesai. Nah, di sini saya menjelaskan tentang poin-poin mengapa klien ini harus meng-hire saya. Jadi saya beri beberapa poin yang unik tentang saya, yaitu saya itu orangnya komunikatif. Untuk lebih menarik saya beri foto untuk setiap poin di sini. Saya itu orangnya komunikatif, lalu saya jelaskan tentang mengapa saya itu komunikatif, kemudian saya itu orangnya kolaboratif, lalu saya jelaskan mengapa saya itu orangnya kolaboratif seperti itu, dan yang lain seperti ini. Poin-poin seperti ini di portofolio sebenarnya tidak wajib, jadi memang ini inisiatif dan kreativitas dari saya sendiri. Kalian bisa menggunakan ide yang lain atau section yang lain untuk website portofolio kalian sendiri, oke? Dan lagi agar konsisten kita beri dekorasi juga di sini. Why me? Seperti ini.
Mungkin kita buat lebih kecil saja, 200. Oke, kita ke section selanjutnya, yaitu testimonial. Testimonial ini akan berisi tentang testimoni tentunya dari para klien yang sudah pernah bekerja dengan saya. Ini kita taruh atas sedikit. Kita mulai ke testimonial. Kita buat sectionnya seperti ini. Kita warna hitam juga, tapi lebih terang. Lalu kita beri dekorasi biar tidak terlalu plain, tidak terlalu polos. Seperti ini kita buat lebih tua mungkin ya. Tua. Oke, semoga ini kelihatan. Kita buat rata atas. Seperti ini dan rata kiri. Oh, ini masih di luar. Kita masukkan ke frame. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita beri placeholder untuk foto klien. Seperti ini, warnanya kita pakai abu-abu. Oke. Kita masukkan foto kliennya. Sini. Oh iya, sebelum kalian memasukkan foto klien seperti ini, pastikan kalian sudah izin dulu ke kliennya untuk apakah boleh fotonya dipajang di website kalian, dan kalian juga minta testimonialnya, itu ya. Ini mungkin sepanjang ini. Kita juga beri dekorasi seperti dengan foto saya di atas. Kita copy saja. Ini kita copy, ini masnya kita copy di sini, taruh belakang foto. Oke, mungkin kurangnya opacity-nya. Kita juga beri kotak di sini saja. Kita hapus layar blurnya, kita kecilkan saja. Ya, seperti ini saja. Lalu untuk testimonialnya, ini kan saya turunkan sedikit. Akan saya copy saja dari website. Oh, ini dulu teksnya akan kita copy, taruh atas, kita paste di sini. Ya, usahakan testimonialnya juga tidak terlalu panjang. Seperti ini saja cukup. Lalu nama. Kita copy dari sini. Ini namanya. Kita pakai kanit. Semi bold, ya. Dan perusahaannya. Kita pakai text small. Wonder move time. Terakhir kita beri navigasi, karena saya ingin menunjukkan lebih dari satu testimonial. Navigasi di sini kecil saja, warnanya hijau. Kita tunjukkan gridnya, yang kanan juga. Seperti ini. Kita atur lagi. Oke, dan terakhir kita beri indikator. Mungkin 8. Ya. Ini warnanya abu-abu saja, abu-abu teks, dan ini hijau yang aktif. Lalu di sini saya juga pengen menunjukkan beberapa testimonial, jadi saya buat slider di sini, nanti bisa di slide ke kanan dan ke kiri, seperti itu. Oke, selanjutnya section tambahan.
Di sini sebenarnya tidak wajib section ini, namun di sini saya ingin menunjukkan tools apa saja yang saya gunakan, karena biasanya klien atau biasanya kantor itu punya preferensi kalau desainernya itu bisa apa saja. Mungkin ada kantor yang pakai Adobe XD saja, ada kantor yang pakai Sketch, ada kantor yang menggunakan Figma saja. Jadi di sini saya ingin menunjukkan itu tool apa yang saya pakai, jadi lebih jelas untuk klien atau kantor yang ingin meng-hire saya, seperti itu ya. Di sini ini terlalu besar, kita pakai H2 saja. Namanya Tools and Skills. Kita taruh tengah. Sudah saya siapkan di sini. Copy saja, taruh tengah. Oke, sudah. Seperti ini. Untuk skillnya kalian bisa tambahkan misalkan wireframing, kemudian prototyping, lalu interaction design atau yang lain. Namun di sini saya sementara akan menunjukkan tool yang saya gunakan saja, seperti itu. Oke, sudah. Akan saya taruh atas sedikit. Dan yang terakhir, paling terakhir, tidak lupa kita bikin footer. Oke, footer kita pakai warna hitam ini, kita buat lebih hitam lagi. Oke, seperti ini. Kita beri judul H2 atau mungkin H1. Taruh atas, tunjukkan grid. Di footer ini bisa kalian tampilkan lagi kontak kalian. Jadi ketika klien men-scroll web ini dari atas sampai bawah, sampai mentok di bawah, mereka bisa menemukan kontak kita lagi. Jadi memudahkan mereka untuk menghubungi kita. Oke, seperti itu ya. Sini kita pakai get in touch. Terlalu besar sepertinya. Saya pakai H2 saja. Ya, seperti ini. Untuk teksnya taruh atas. Dan saya ganti for business inquiry, please send email to, lalu saya beri email di sini, kukuhaldianto@gmail.com. Warna kita akan di putih, kita beri underline mana ya, sini. Nah, jadi klien akan tahu kalau ini link, tinggal klik saja. Lalu juga saya ingin tambahkan icon tadi ini di bawah juga, seperti ini. Oke, dan yang terakhir, karena di sini masih kosong, akan saya beri dekorasi. Kita hapus. Ini warnanya kita ganti abu-abu ini. Oke, boleh seperti ini. Kita baru besar. Kotak ini juga kita hapus blurnya. Kita taruh sini, dan sini. Warnanya kita ganti abu-abu. Oke. Terakhir kita sesuaikan frame-nya. Klik frame dan kita sesuaikan frame-nya sesuai tinggi footer. Seperti ini. Ya. Ini sudah jadi portofolio saya kukuhaldi.com, dan begitulah bagaimana saya mendesain portofolio saya sendiri. Mari kita lihat di prototype seperti ini. Oke, seperti ini. Tadi ada 3 aspek. Siapa ini saya tunjukkan di hero. Penjelasan sedikit tentang diri saya. Kemudian aspek kedua yaitu apa yang saya kerjakan, project saya, project yang terbaik saya cantumkan di sini. Lalu di sini ada section untuk menghubungi saya atau melihat project yang lain. Ini detail tambahan tentang siapa saya. Lalu aspek selanjutnya yaitu mengapa meng-hire saya.
Saya juga beri testimonial di sini agar klien lebih yakin dengan saya. Oke. Dan juga saya tambahkan tools dan skill yang saya gunakan seperti itu. Sudah jadi. Kita close prototype. Setelah desain tadi jadi, saya serahkan desain ini ke partner saya di Duos Web, yaitu Mas Ervan, seorang developer di Duos Web. Saya minta tolong Mas Ervan untuk convert desain tadi ke website yang live menggunakan WordPress dan Elementor. Dan sekarang websitenya sudah live, kan saya tunjukkan di sini. Kalian bisa kunjungi website ini di kukohaldi.com, oke. Dan ini adalah websitenya, akan saya refresh. Oke, di sini untuk foto ini saya beri efek mouse seperti ini supaya terlihat lebih 3D, kan? Jadi di mana mouse ini bergerak, gambar dan dekorasi juga ikut bergerak mengikuti mouse seperti ini. Jadi terlihat lebih 3D. Di sini bisa menarik perhatian juga, bisa menambah kesan yang lebih kepada klien yang melihatnya. Seperti ini. Lalu ini untuk projectnya. Ini bisa diklik untuk lebih ke detail projectnya. Oke, seperti ini. Sama seperti tadi, ini ada video. Jika diklik akan keluar pop-up videonya. Kan kita close dulu. Dan di sini ada alasan mengapa meng-hire saya. Dan di sini ada testimonial. Bisa di slide ke kanan dan ke kiri. Seperti ini. Oke. Yang terakhir ada tool dan footer seperti itu. Nah, salah satu hal penting jika kalian ingin mengonvert web design kalian ke website yang live, kalian juga harus membutuhkan hosting dan domain yang terpercaya. Selain terpercaya, kalian juga harus memilih service yang load speed-nya itu cepat. Jadi ketika website ini di-load di handphone atau di laptop ini keluarnya cepat, tidak perlu menunggu lama, dan juga supportnya itu cepat tanggap. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu tentang website kalian atau sedang ada trouble, supportnya ini cepat untuk menangani masalah tersebut. Nah, kalau saya sendiri menggunakan Niaga Hoster, bisa kalian cek di webnya niagahoster.co.id. Niaga Hoster adalah salah satu penyedia domain dan hosting terbaik di Indonesia. Pelayanannya juga bagus, speednya juga cepat, dan fiturnya juga lengkap. Dan kebetulan sekarang sedang ada diskon sebesar 75%. Sini juga ada gratis domain dan SSL. Domain adalah nama website kalian. Misalkan saya tadi kukohaldi.com, namanya itu adalah domain, dan SSL adalah untuk pengamanan website kalian. Seperti itu. Kalian juga bisa mendapatkan tambahan diskon sebesar 10% jika kalian menggunakan kupon kukohaldi di pembelian kalian. Selain mendapatkan diskon 10%, saya juga akan memberi kalian file-file Adobe XD dan Figma yang pernah saya buat, termasuk app Corona yang pernah kita buat bersama di beberapa video yang lalu. Oke. Untuk instruksi lengkapnya akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Kalau saya sendiri kemarin menggunakan paket yang personal ini. Oke. Pilih sekarang. Karena ini sedang 75%, jadi saya pilih saja. Sini kita pakai yang 3 tahun 75%. Lalu kalian isi domain kalian di sini. Jika kalian sudah punya bayangan mau nama website kalian itu seperti apa, misalkan di sini designer Jogja, cek domain, ternyata belum ada yang pakai designerjogja.com. Di sini harganya 145 menjadi 0 karena tadi ada gratis domain, ya kan? Kita tambahkan ke cart. Ini bisa kalian pilih untuk tambahan itemnya, bisa kalian baca sendiri. Kalau mau pengen tambahan, kalian klik saja di sini. Untuk sekarang kita lanjutkan saja. Untuk tambahan diskon 10%, kalian bisa tambahkan kode kupon di sini, kukohaldi. Karena di sini sudah saya tambahkan, jadi sudah dikurangkan harganya sebesar 10%, jadi seperti ini. Jadi begitulah proses mendesain web portfolio saya sendiri. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir dengan informasi dan foto dari kalian sendiri, sehingga kalian bisa membuat website portfolio versi kalian, silakan share hasilnya di post Instagram atau di story. Dan jangan lupa tag saya @kukohaldi, nanti akan saya restory di Instagram saya, supaya saya tahu kalau memang tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke? Itu dulu tutorial di video kali ini. Jika kalian tertarik untuk melihat video yang lain, akan saya cantumkan playlistnya di atas ini. Follow juga Instagram kukohaldi, karena di sana saya banyak share tips-tips tentang desain. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama.
Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kukal Dento, pamit.